Saudara dituding karena menganiaya siswa hingga terluka, seorang guru sekolah dasar di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terpaksa berurusan dengan hukum. Supriyani yang mengajar di SD Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, kini mencari keadilan. Supriyani bersikeras tidak melakukan tindakan yang dituduhkan, sementara pihak keluarga korban justru berkata sebaliknya. Kasus ini pun telah memasuki masa persidangan. Bagaimana Bu? Ibu Supriyani, Ibu sehat Bu? Sehat Bu? Tangis Supriyani pecah setelah sempat merasakan 6 hari hidup di dalam tahanan. Supriyani akhirnya bisa berkumpul kembali bersama keluarga setelah penangguhan penahanan terhadap Supriyani diputus pengadilan dalam surat penetapan pertanggal 22 Oktober 2024 lalu. Majelis hakim menilai terdakwa masih memiliki seorang anak balita yang perlu diasuh. Atas kasus yang menimpanya, Supriyani kembali menegaskan jika dirinya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya. Bagaimana Bu? Ibu Supriyani, Ibu sehat Bu? Sehat Bu? Sehat Bu? Bagaimana Bu? Senang Bu? Jangan penangguhannya Bu? Ibu senang Bu ya? Jangan penangguhan Bu? Ibu tetap tidak mengaku bersalah ya Bu? Tidak. Dukungan terhadap Supriyani pun mengalir dari para rekan sesama guru. Sejak Supriyani menjalani sidang perdananya, para guru ramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk solidaritas. Para guru ini juga berharap Supriyani bisa segera dibebaskan. Karena dia tidak bersalah. Sudah jelas dia tidak bersalah. Akan tidak bebas ini hari, akan kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Tidak akan kita berhenti sebelum dia bebaskan dia, karena dia tidak bersalah. Iya, dia tidak bersalah sama sekali. Dan di tengah proses hukum yang tengah menjerat Supriyani, sebuah insiden terjadi. Mobil yang sering ditumpangi Supriyani saat datang ke pengadilan ditembak oleh orang tak dikenal. Kaca mobil retak dan berlubang. Saat kejadian, mobil tengah dikendarai oleh PJ Kepala Desa Ahuangguluri, Herwan Melangga, yang hendak menuju kantor Camat Baito. Peristiwa pada tanggal 28 Oktober itu pun menuai kecurigaan. Polisi diminta untuk menyelidiki kasus ini. Datang menyampaikan informasi bahwa dia membawa mobil, sementara membawa mobil kemudian dia mendengar suara yang keras gitu menghantam mobil, suara keras menghantam mobil. Kemudian berhenti dan melihat bahwa ada benturan di kaca mobil. Kemudian setelah itu dia melihat ada orang yang lari ke arah semak-semak itu pakai baju putih sambil menunduk. Di situ ada semacam yang mengenai kaca itu, dan kami duga bahwa itu adalah peluru. Di saat bergulirnya kasus Supriyani dan juga dugaan perusakan atau bahkan ada juga yang menyebutnya penembakan pada mobil Camat Baito yang kerap membantunya. Sang camat justru kini dicopot. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, mencopot Sudarsono Mangidi dari jabatannya sebagai Camat Baito dengan alasan tidak pernah melapor terkait polemik perkara Supriyani kepada Bupati. Menurut Surunudin, mestinya camat segera berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan masalah. Tidak melapor, jadi kita hanya melihat dari, makanya kalau camat main medsos ini wah repot ini. Semua masalah kita tidak tahu. Jadi camat juga ada keliruan. Yang kedua, untuk menyelesaikan ini sudah sulit karena sudah dianggap pro kok salah satu. Ini kan masyarakat baik itu dua-dua. Dua-dua ini kita harus perlakukan sama. Dan kita kembali pada perjalanan kasus Supriyani. Saudara, Supriyani kini didakwa dalam perkara penganiayaan terhadap anak. Menurut pihak orang tua korban, awalnya sang ibu melihat luka di bagian belakang paha anaknya. Sebelumnya anak tersebut mengaku terluka ketika jatuh dari motor saat bersama dengan ayahnya. Namun belakangan sang anak mengaku kalau dirinya dianiaya oleh Supriyani yang merupakan guru honorer di sekolah anak tersebut. Namun keterangan berbeda justru disampaikan oleh Supriyani yang bahkan mengaku tak berinteraksi dengan korban karena mengajar di kelas yang berbeda.
Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak sekolah setelah memeriksa sejumlah guru dan siswa lain di sekolah itu. Tak terima dengan apa yang terjadi pada korban, orang tua murid yang diketahui merupakan anggota Polres Konawe Selatan Aibda Wibowo Hashim melaporkan Supriyani ke Polsek Baito pada 26 April 2024. Sementara polisi bilang sudah 3 kali melakukan mediasi antara kedua pihak namun tidak mencapai titik temu. Ayah korban pun bersikukuh menyebut Supriyani mengakui perbuatannya. Bersangkutan mengelak kembali sudah melakukan itu pada tahap proses penyidikan, dan saya sampaikan kalau memang tidak berbuat, kenapa waktu ke rumah kamu akui semuanya bahwa memang betul kamu melakukan itu. Dan saya tanya kembali ke pelaku, apakah betul kamu sudah akui, apakah betul kamu melakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya. Karena tidak ada kesepakatan damai, Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Oktober 2024 dan berlanjut pada persidangan yang dimulai sejak 24 Oktober lalu. Kini sidang pun telah memasuki tahap pemeriksaan saksi, antara lain dari pihak korban. Mendengar kesaksian korban di persidangan, Supriyana tetap menyebut kalau dirinya tidak melakukan penganiayaan. Sementara kuasa hukum Supriyani menyebut ada kejanggalan dari keterangan saksi dan tidak sesuai dengan isi berita acara pemeriksaan atau BAP penyidik. Semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benarnya bagaimana? Tidak ada kejadian itu. Ada salah satu Bu yang sempat Ibu ingat tadi, yang sempat dijelaskan. Fakta bahwa pertama banyak keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam, di BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian 2 anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Padahal di kepolisian mereka sama-sama ini menyatakan bahwa jam 10. Gara-gara terbelit atas kasus ini, asa Supriyani untuk menjadi guru P3K hampir pupus. Guru PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berarti menjadi aparatur sipil negara yang bekerja sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Hal ini telah diimpikan Supriyani yang telah 16 tahun mengajar sebagai guru honorer. Namun informasi terbaru yang dikabarkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Abdul Halim Momo menyatakan bahwa Supriyani sudah diangkat sebagai PPPK atau P3K melalui jalur afirmasi. Berdasarkan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Pak Profesor Dr. Abdul Muti hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024, beliau itu mendapatkan dari tes ujian P3K afirmasi. Afirmasi itu jadi dia tidak pakai standar nilai. Misalnya kan harus passing grade, jadi tidak pasti passing grade lagi. Berarti dia ikut ada nilainya, itu yang dimaksud dengan afirmasi. Jadi dia sudah terjamin Pak masuk? Ya sudah terjamin, insya Allah sudah terjamin. Menyoroti kasus ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti berencana akan bertemu langsung dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan orang nomor 1 di institusi Polri tersebut akan digelar pada pekan ini. Itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu. Dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahim dengan Kapolri. Dipolisikannya Supriyani membuat kalangan pengajar khawatir dalam menjalankan pekerjaan mereka untuk mendidik para siswanya. Sementara dalam kasus ini, kedua belah pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Semoga kasus ini bisa diputuskan dengan seadil-adilnya.